Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geni Vananta, NIM 147 dari kelas manajemen 2C. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Yang pertama, adi dan kuasa, bentuk gabungannya adi kuasa. Yang kedua, catur dan tunggal, bentuk gabungannya catur tunggal. Yang ketiga, dwi dan warna, bentuk gabungannya dwi warna. Yang keempat, ekstra dan kurikuler, bentuk gabungannya ekstra kurikuler. Yang kelima, kontra dan revolusi, bentuk gabungannya kontra revolusi. Yang keenam, purna dan wirawan, bentuk gabungannya purnawirawan. Yang ketujuh, sabta dan krida, bentuk gabungannya sabta krida. Yang kedelapan, sub dan bagian, bentuk gabungannya subbagian. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari sesuatu yang umum menuju hal-hal yang khusus. Contohnya, premis pertama, hanya mamalia yang memiliki rambut. Premis kedua, Juan berambut. Kesimpulannya adalah Juan adalah mamalia. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari hal-hal khusus menuju sesuatu yang umum. Contohnya, harimau berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Yang kedua, ikan paus berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Kesimpulannya adalah, semua hewan yang berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Soal yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh transkrip dan transliterasi. Transkrip. Dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transkrip berarti salinan. Transkrip berarti pengalihan tuturan ke dalam bentuk salinan. Penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Jadi, transkrip adalah salinan suara atau video dalam bentuk teks atau tulisan. Orang yang mentranskripkan disebut transkriptor. Transkrip biasanya dipakai oleh seorang ketika sedang melakukan penelitian. Biasanya peneliti akan melakukan wawancara atau melakukan diskusi dan merekam proses itu. Nah, untuk mempermudah peneliti, rekaman ini akan diubah ke dalam bentuk tulisan yang dinamakan dengan transkrip. Berikut adalah contoh transkrip. Ya, selanjutnya, transliterasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transliterasi diartikan sebagai penyalinan dengan penggantian huruf abjad satu ke abjad yang lain. Dalam pengertian ini, transliterasi hanyalah sebuah penggantian abjad saja, bukan penggantian lambang bunyi, sebagaimana yang telah tersebut dalam pengertian sebelumnya. Disimpulkan bahwa transliterasi adalah penulisan atau pengucapan lambang bunyi bahasa asing yang dapat mewakili bunyi yang sama dalam sistem penulisan suatu bahasa tertentu. Di Indonesia, transliterasi dimaksudkan adalah transliterasi Arab Latin, yaitu penyalinan lambang bunyi huruf Arab ke dalam sistem penulisan huruf Latin, seperti contoh berikut. Soal yang nomor 4, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Berikut adalah contoh pembenarannya. Soal nomor 5, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian, jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Yang pertama, gelar bisa ditulis di belakang maupun di depan nama. Yang kedua, setiap unsur singkat harus diawali huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Yang ketiga, menggunakan tanda koma.
sebagai pemisah antara nama orang dengan nama gelar. Seperti contoh, Andika FAU, SE. Nomor 4, pakai tanda koma untuk memisahkan antara satu gelar dengan gelar yang lain yang ditulis setelah nama orang. Sedangkan deretan gelar tersebut tidak perlu dipisahkan dengan tanda koma. Dan terakhir, gelar singkatan harus menggunakan tanda titik. Hal ini untuk menghubungkan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Berikut adalah contoh pembenarannya. Soal yang nomor 6, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis. Tanda baca elipsis memiliki simbol berupa titik atau tanda titik berjumlah 3. Tanda ini digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Namun, sering terjadi kesalahan dalam penggunaan tanda elipsis. Kesalahannya adalah penggunaan jumlah tanda titik pada tanda elipsis tersebut. Jika ditanya berapa tanda titik yang digunakan, jawabannya pada umumnya berbeda-beda. Padahal jumlah titik pada tanda elipsis yang benar yakni sebanyak 3 titik. Misalnya, penyebab kemerosotan, titik 3 akan diteliti lebih lanjut. Selanjutnya, tanda siku. Yang pertama, mengapit keterangan. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini sebelumnya sudah bertanda kurung. Contohnya, persamaan dari metode pengajaran itu, tanda kurung, perbedaannya, lalu tanda siku, lihat halaman 33-45. Memberikan output yang kurang lebih sama dengan tujuan awal. Yang kedua, mengapit huruf kata atau kalimat. Tanda kurung siku ini bisa dipakai dalam hal pengoreksian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda ini menyatakan bahwa ada kesalahan atau kekurangan huruf pada naskah aslinya. Seperti contoh berikut ini. Tanda kurung. Yang pertama, mengapit angka. Kamu bisa memakai tanda baca kurung untuk digunakan mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Seperti contoh, harta kekayaannya meliputi A, logam mulia, B, properti, dan C, saham. Yang kedua, mengapit huruf. Tanda kurung dipakai mengapit huruf atau kata yang kemunculannya di kalimat dapat dihilangkan. Contoh, pendaki amatiran tidak diperkenankan untuk mendaki sampai kurung buka, puncak, kurung tutup, Mahameru. Yang ketiga, mengapit keterangan. Kamu juga bisa menggunakan tanda kurung untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok dari sebuah kalimat. Contohnya, bukti tersebut dalam kurung, lihat halaman 109, mendukung pernyataan bahwa dalam melakukan teknik negosiasi harus dilakukan secara serius. Soal yang ketujuh, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contoh. Yang pertama, generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena khusus menuju kesimpulan umum. Generalisasi merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Contohnya, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Lalu contoh yang kedua, buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. Generalisasi semua buah berwarna hijau rasanya manis, pernyataan semua buah berwarna hijau rasanya manis hanya memiliki kebenaran probabilitas, karena belum pernah diselidiki kebenarannya. Contoh kesalahannya itu, buah kedondong juga berwarna hijau namun rasanya asam. Dari sejumlah kata, fakta, atau gejala khusus yang diamati, kemudian ditarik kesimpulan umum
tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati itu. Lalu yang kedua, analogi. Metode menalar dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama, kita dapat menarik kesimpulan jika terdapat persamaan dalam berbagai bidang. Dengan kata lain, penalaran analogi dapat diartikan sebagai proses penyimpulan berdasarkan fakta atau kesamaan atau proses membandingkan dari suatu peristiwa yang berlainan berdasarkan kesamaan. Kemudian ditariklah kesimpulan dari persamaan tersebut. Contohnya, klub Persija Jakarta mampu masuk babak final karena berlatih setiap hari. Maka klub Persib Bandung akan masuk babak final jika berlatih setiap hari. Yang ketiga, hubungan kausal. Proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan kausal atau kausalitas merupakan prinsip sebab akibat. Contohnya, penerbangan liar di hutan mengakibatkan tanah longsor. Contoh yang kedua, jika dipanaskan, tembaga memuai, jika dipanaskan, emas memuai. Soal nomor 8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme ialah setiap penyimpulan tidak langsung dari dua provinsi atau premis-premis. Disimpulkan suatu proposisi baru atau kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum atau premis mayor, dan premis yang kedua disebut premis khusus atau premis minor. Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis-premis yang ada. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Jadi dinamakan silogisme di sini adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan, atau yang mengandung unsur sama dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan yang tiga, yang kebenarannya sama dengan dua keputusan yang mendahulunya. Dengan kata lain, silogisme adalah merupakan pola pikir yang disusun dari buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Contohnya, yang pertama, semua makhluk mempunyai mata, premis mayor. Yang kedua, si kacang adalah seorang makhluk, premis minor. Jadi, si kacang merupakan mata, mempunyai mata, kesimpulan. Soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi merupakan salah satu tipe kohesi gramatikal yang biasanya dilakukan dengan menghubungkan suatu unsur terhadap unsur lain dalam tulisan. Pengertian konjungsi dalam KBBI adalah kata maupun ungkapan penghubung antar frasa, antar kata, antar kalimat, dan antar klausa. Jenis-jenis konjungsi yang pertama, konjungsi koordinatif. Contohnya yang pertama, Hanifah dan Halwa sedang bermain bersama. Yang kedua, Nanda beserta keluarganya bertamasya ke pantai. Konjungsinya berada di kalimat dan beserta. Yang kedua, konjungsi subordinatif. Contohnya, Rina sudah terbiasa hidup sederhana sedari dia masih muda. Yang kedua, Heri mendaftar sebagai mahasiswa pasca sarjana setelah lulus sarjana. Konjungsinya sedari dan setelah. Lalu selanjutnya, konjungsi korelatif. Yang pertama, rumah itu tidak hanya tinggi tetapi juga megah. Yang kedua, tidak ada yang sempurna, baik aku maupun dia. Konjungsinya adalah tidak hanya, baik, dan maupun. Lalu yang terakhir, konjungsi antar kalimat. Puji memang selalu berbeda pendapat dengan adiknya. Selanjutnya, walaupun demikian, mereka tetap menyayangi. Konjungsinya adalah walaupun demikian. Soal yang terakhir, wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Yang pertama, wacana narasi. Wacana narasi merupakan jenis wacana yang berisi berita.
Wacana ini menceritakan sebuah kejadian secara berurutan berdasarkan waktu kejadian atau bisa juga berurutan tapi alurnya ke sana kemari. Narasi dibangun oleh sebuah alur cerita. Alur ini akan menarik jika tidak ada konflik. Selain alur cerita, konflik dan susunan kronologis, ciri-ciri narasi lebih lengkap lagi diungkapkan oleh Attar Semi. Sebagai berikutnya, pertama, berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi, dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. Di samping disebut adalah contoh wacana narasi. Nah, selanjutnya, wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dipahaminya itu sesuai dengan pikiran penulisnya. Wacana ini bermaksud menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu dengan kesan utama sebagai pengikat semua kesan yang dilukisnya. Ciri-ciri wacana deskripsi. Yang pertama, penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang kedua, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Yang ketiga, ditandai dengan penggunaan kata-kata atau ungkapan detail atau terperinci. Yang keempat, digunakannya kata-kata yang bersifat evaluatif yang terlalu abstrak. Yang terakhir, umumnya menggunakan kata-kata yang bersifat objektif dan menggambarkan sesuatu. Contohnya, SMA Negeri 1 Kota Sukabumi merupakan SMA tertua di Kota Sukabumi. SMA Negeri 1 Kota Sukabumi lahir pada bulan Oktober tahun 1961. SMA Negeri 1 mempunyai jumlah murid kurang lebih 1.500 siswa dan mempunyai 4 lapangan, yaitu lapangan basket, lapangan voli, lapangan sepak bola, dan lapangan badminton. Luas masa kurang lebih 3 hektar dan memiliki 37 kelas, serta 71 guru mata pelajaran. Semansa juga memiliki kantin yang begitu banyak. Ketika beristirahat berbunyi, kantin di Semansa sangatlah ramai hingga siswa-siswi pun harus berdesak-desakan untuk membeli makanan. Kantin Semansa menjual berbagai macam-macam makanan, seperti gorengan, mie ayam, jus, dan masih banyak lagi ketika kantin ini ramai. Suasana pun menjadi sangat panas, berisik, dan kotor. Kantin di Semansa sungguh sempit, sedangkan muridnya sangatlah banyak, sehingga kantin ini pun menjadi hiruk-pikuk. Yang ketiga, wacana eksposisi. Wacana eksposisi merupakan jenis wacana untuk menerangkan sesuatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan memahaminya. Dalam wacana ini, diperlukan proses berpikir. Wacana ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana, karena menerangkan proses atau prosedur suatu aktivitas. Wacana ini isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Poin-poin penting dalam wacana eksposisi. Yang pertama, data faktual, yaitu suatu kondisi yang benar-benar terjadi, ada, dan dapat bersifat historis tentang bagaimana suatu alat bekerja, bagaimana suatu peristiwa terjadi, dan sebagainya. Yang kedua, suatu analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat fakta. Yang ketiga, fakta tentang seseorang yang berpegangan teguh pada suatu pendirian. Contohnya adalah jatuhnya pesawat berkapasitas 266 penumpang Airbus A3000 sampai 600 merupakan peristiwa kedua bagi American Airlines. Beberapa detik lepas landas dari Bandar Udara Internasional O'Hare Chicago. Tiba-tiba mesin kiri lepas dari kedudukannya. Pilot tidak bisa mengendalikan pesawat akibat keseimbangan pesawat mendadak berubah dengan jatuhnya mesin berbobot sekitar 5 ton.
Pesawat mendarat dan menghujam tempat parkir kendaraan 31 detik kemudian, dan 271 penumpang plus awak tewas seketika. Kecelakaan lain menyangkut mesin copot dialami oleh pesawat kargo LA milik Flag Carrier Israel 4 Oktober 1992. Mesin nomor 4 atau yang paling ujung pada sayap kanan tiba-tiba lepas akibat full spin atau baut kedudukan mesin. Disusul kemudian oleh mesin nomor 3 mendadak kehilangan 2 mesin. Pilot tidak dapat mengendalikan pesawat dan menabrak gedung bertingkat di Amsterdam, Belanda. 4 awak kapal tewas, berikut 47 penghuni flat yang ditabrak. Nah, yang keempat, wacana argumentasi. Wacana argumentasi merupakan jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang didasarkan pertimbangan logis maupun emosional. Sebuah wacana dikategorikan wacana argumentasi apabila bertolak dari tanya isu yang sifatnya kontroversi antara penutur dan mitra tutur. Pengembangan karangan argumentasi dapat berpola sebab-akibat, akibat-sebab, atau pola pemecahan masalah. Contohnya, akibat perkembangan perekonomian dan pertambahan jumlah penduduk, konsumsi energi di dalam negeri juga meningkat. Kebutuhan gas di Pulau Jawa pada tahun 2002 sebanyak 953 juta kaki kubik per hari, tahun 2005 meningkat menjadi 1,136. Pada tahun 2010, kebutuhan gas di Pulau Jawa diperkirakan 2.252 dan tahun 2015 sebanyak 3.441. Yang terakhir, wacana persuasi. Wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan yang sesuai diharapkan penuturnya. Terkadang wacana persuasi menggunakan alasan yang tidak rasional, misalnya iklan, rayuan. Contoh, persaingan di dunia kerja semakin ketat. Sistem ketenagakerjaan menurut sumber daya dengan lulusan dan prestasi terbaik. Sebagai pelajar, kita harus mempersiapkan diri sejak dini. Ayo kita berlomba-lomba meningkatkan prestasi. Prestasi akademik tentu baik, namun prestasi yang tidak dibatasi hanya dari nilai dalam rapat saja. Kita bisa berprestasi di bidang olahraga, kesenian, sastra, dan teknologi. Tidak perlu kecil hati karena setiap pelajar memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kita hanya perlu menggali dan mengembangkan kelebihan kita. Maka dari itu, ayo kembangkan prestasimu. Ikuti lomba-lomba di bidang yang kamu minati, bergabung dalam pelatihan dan kegiatan yang dapat menunjang prestasimu. Mari meraih masa depan dengan persaingan yang sehat. Sekian jawaban ujian akhir semester dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.